Jangan sampai gara-gara perkara yang sunnah tertinggal yang wajib. Nah, jangan sampai gara-gara yang sunnah nanti kita ketinggal pulang ke masjid dan lain-lain. Kan itu yang kita kejar di sini Pak Bu. 100.000 itulah. 100.000 tambah lagi keutamaan kita berjamaah dengan Masjidil Haram. Bapak Ibu datang ke sini Pak Bu, selain untuk umroh, kita juga sholat sih. Berbanyak sholat, berbanyak amal ibadah. Jadi harus diimbangkan dengan diri kita. Nah, dahulu Nabi Muhammad SAW sampai di kota Mekah, beliau ketika sampai di Mekah, besoknya nggak umroh lagi, enggak. Jauh jaraknya. Selama kurang lebih 3 minggu Nabi di kota Mekah. Setelah itu baru buat Nabi umroh lagi di Jirona. Nah, jadi jarak Nabi umroh yang pertama, umroh yang kedua dan yang ketiga, jadi Nabi umroh 4 kali Pak Bu. 4 kali. Pertama tahun ke-6, yang kedua tahun ke-7, yang ketiga tahun ke-8, yang keempat itu tahun ke-10 bersama dengan tawaf wada, haji wada. Nah, bersama dengan haji wada ketika itu Nabi itu umrohnya kiron, menggabungkan antara umroh dengan haji. Nah, jadi Nabi Pak Ibu selama sampai di kota Mekah, beliau hari berikut tidak umroh lagi. Beliau berjarak. Kenapa? Kalau seandainya beliau umroh lagi, maka ini akan menjadi kewajiban bagi umatnya. Jadi Nabi betul-betul menjalankan sunnah sesuai dengan porsinya juga. Yang namanya perkara sunnah, tentu Pak Ibu semua ada perkara wajib yang wajib kita dahulukan. Apa yang wajib? Sholat di Masjid Haram. Itu penting. Sholat. Nah, kemudian Pak Ibu semua, ada satu amalan. Amal ini mirip-mirip dengan umroh, tapi beda. Apa itu? Tawaf sunnah. Tawaf sunnah ini juga Nabi sunnahkan ketika itu. Nanti Nabi ketika hari pertama sampai di sini, beliau umroh. Kemudian hari berikutnya, beliau tawaf sunnah. Hari berikutnya, tawaf sunnah. Nah, jadi Nabi sampai di kota Mekah selain umroh, Nabi lebih banyak tawaf sunnah. Apa itu tawaf sunnah Ustaz? Tawaf sunnah itu Pak Bu, kita tawaf dengan niat mengagungkan Ka'bah. Kita putar 7 kali, tanpa pakai sa'i. Cuman tawaf saja 7 kali. Nah, niatnya apa? Boleh kita lafazkan, sengaja buat tawaf sunnah lillahi ta'ala. Sama tata cara Bapak semua. Bismillahirrahmanirrahim. 7 kali putar. Dah, nggak pakai sa'i. Nah, jadi Pak Bu, bagi Bapak Ibu seandainya nih ada kendala masalah uzur, jangan dipaksakan Pak Bu ya. Jangan dipaksakan. Karena Pak Bu sering nih antara kita orang-orang Indonesia yang sampai ke sini, tujuan kita untuk umroh, Ustaz. Memang betul untuk umroh, betul. Tapi ada banyak amalan lain yang bisa kita kerjakan di sini. Ada banyak. Nah, kita juga harus ukur diri kita. Jangan sampai umroh, malah mendatangkan mudarat untuk diri kita, keburukan untuk diri kita. Nah, karena umroh itu perlu fisik juga, Bapak semua. Perlu fisik juga. Jadi bagi umroh kita bismillah, bagi yang tidak umroh tidak perlu berkecil hati. Cukup nanti ikut tawaf sunnah juga boleh. Tawaf sunnah, tahu saja tawaf sunnah tuh. Insyaallah Bapak Bu, umrah kita yang kedua akan kita adakan di siang hari, jam 2 siang. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang umrah, harap persiapan sesiap-siap mungkin. Bagi Ibu, Bapak Ibu, yang bagi Ibu bawa topinya, bawa kacamata. Bagi Ibu Bapak, nggak boleh pakai topi kan Pak? Bawa payung. Nah, payung boleh. Jadi Bapak biar tidak terlalu panas, bawa payungnya. Seperti itu. Siap Pak Bu ya? Siap. Nah, yang bagi tidak umroh, bagi yang terkendala uzur, tidak perlu berkecil hati. Tidak perlu Pak Bu ya, karena kita juga datang ke sini dengan bersusah payah. Semakin kita berusaha payah, yakinlah pasti Allah juga akan ganjarkan dengan hal yang berbeda. Gak mungkin kita Pak Bu antara orang yang sehat dengan orang yang mulai uzur ketika melaksanakan ibadah umroh sama pahala, tidak mungkin. Pasti Allah bedakan. Di situ Allah lebihkan Pak Ibu semua dari kesabaran kita, dari keusahaan kita menghadapi masalah kita. Insyaallah Pak Ibu semua, kita akan jalan ke Jabal Nur. Jabal Sur, Masya Allah. Jabal Sur ini Pak Ibu tempat bersejarah di mana Nabi kita Muhammad SAW pernah singgah di sana. Jadi Nabi kita Pak Bu sebelum beliau itu hijrah kota Madinah, beliau singgah dulu ke Jabal Sur. Nah, kalau kita pahami dari sisi geografisnya, Jabal Sur ini posisinya ada di selatan. Jadi di Mekah, di utara Madinah. Nah, Jabal Sur sedikit di selatan, bagian belakangnya. Jadi tidak lurus ke atas dia, ke utara tidak. Nah, kenapa Nabi memilih jalan ke belakang? Untuk menghilangkan jejak, menghindari jejak. Karena kalau seandainya Nabi lurus ke atas pasti akan terkejar. Oleh itu Nabi Muhammad SAW dengan cerdiknya beliau lebih memilih jalan mundur ke belakang. Dan beliau itu berdiam diri selama 3 hari di sana. Ada yang tahu Ibu semua siapa sahabat mulia yang menemani beliau sana? Ada yang tahu? Tahu? Halo. Hai. Halo. Hai. Ali masih jago nih Pak Bobo. Kok lalok pula kan? Baru lama kan? Makan lasuh pula. Udah lama kan? Alhamdulillah.
jalalap Abu ya. Nah, Bapak Ibu semua, Nabi Muhammad SAW ditemani sahabat mulia bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliaulah sahabat mulia yang Nabi pilih dari banyak sahabat yang lain, cuma Nabi pilih Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar itu punya keutamaan yang lebih daripada sahabat-sahabat yang lain. Di antaranya beliau yang ketika itu membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar As-Siddiq itu di saat banyak orang-orang ketika itu mendustakan, bahkan banyak orang-orang yang masuk Islam ketika beliau Nabi sampaikan, Ambo sudah Isra dan Mi'raj. Isra Ambo sampai ke Masjid Aqsa, kemudian Mi'raj Ambo sampai ke langit yang ketujuh. Banyak baru ketika itu orang-orang Islam yang sudah masuk Islam, baru masuk Islam, mereka murtad. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Tak mungkin Nabi kita sampai ke Masjid Aqsa dalam waktu semalam, tak mungkin. Jadi mereka banyak yang murtad ketika itu, ketika disampaikan itu. Hanya Abu Bakar As-Siddiq lah dan sahabat-sahabat yang Allah pilih ketika itu percaya dengan peristiwa tersebut. Hanya mereka berkusuma. Jadi disitulah awal baru, titik baru bagi mereka-mereka yang murtad, lantak mereka yang hatinya masih lemah. Nah, Abu Bakar baru semua juga punya keutamaan lain. Di antaranya Nabi Muhammad SAW mengatakan kalau seandainya ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh manusia di muka bumi ini, pasti akan lebih beriman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Oleh karena itu beliau digelar dengan As-Siddiq yang membenarkan. Kenapa? Karena beliau itu betul-betul sangat yakin dan benar. Bahkan perkataan Abu Bakar As-Siddiq semua, beliau mengatakan seperti ini kepada para sahabat yang lain. Kalau seandainya Muhammad itu mengatakan hal-hal yang salah sekalipun, Anda akan percaya. Artinya apa? Itu perkara iman. Tidak mungkin Nabi itu salah. Tidak mungkin Nabi itu salah. Itulah kiasannya. Kalaupun sampai salah, dia akan percaya. Itu perkara iman, Bapak semua. Kalau kita beda. Misalnya Pak Boyo, Bu Yeni menyampaikan, ada tadi gajah terbang. Pak Ibu mungkin kan sampaikan? Tak mungkin Nabi percaya doh. Kenapa? Karena Bu Yeni bukan Nabi. Ini berbeda Bapak Ibu semua. Tapi kalau Nabi yang mengatakan tersebut, tidak mungkin. Tidak mungkin Nabi berbohong. Nah, disitulah perkara iman Bapak Ibu semua, perkara iman. Oleh karena itu banyak orang-orang ketika itu masuk Islam, awal-awal masuk Islam, mereka murtad, keluar kembali karena iman mereka masih lemah. Dan juga Bapak Ibu semua, sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini Nabi pilih, beliau sahabat satu-satunya yang menemui Nabi Muhammad SAW di Jabal Suma. Di sebelah kiri kita Bapak, nampak bukit yang paling tinggi. Nah sekarang lagi dibangun nih. Nah tepat di sebelah kiri kita nih, depan ini museum sebenarnya nih. Mau dibangun museum sur nih. Nah jadi setiap jabal itu ada museumnya. Kalau Jabal Nur ada museumnya. Nah, kalau Jabal Sur juga ada museumnya. Tapi lagi dibangun, belum selesai. Nah sebelah kiri kita Pak Bu nampak yang paling tinggi. Nah ada jalan sekarang dibuat itu. Nah karena memang biasanya ada orang-orang yang mendaki ke atas. Memang ada biasa jalannya. Sekarang tuh lagi dibuat jalan agar lebih mudah aksesnya. Nah, pintu masuknya kemana kalau mau mendaki? Di sebalik bukit ini, di sebaliknya ada pintu masuknya. Nah, disinilah Bapak semua Nabi Muhammad SAW berdiam diri selama 3 hari. Ada kisah dalam yang menarik ketika Nabi berdiam diri di sana. Salah satunya kisah ketika sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq ketika itu memangku Nabi Muhammad SAW tidur. Jadi Nabi itu tidur di bangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Karena ruangannya kecil, tidak muat, sempit. Satu bisa duduk, satu lagi harus baring. Tidak bisa dua-duanya duduk. Jadi salah satunya ada yang baring. Jadi Nabi Muhammad SAW itu baring. Kalau Pak Ibu ada kesempatan sampai ke Jabal Sur, Bapak Ibu akan lihat ruangan Jabal Sur itu, mungkin gua dalam Jabal Sur itu kecil sekali. Bahkan kita jalan harus seperti ini, harus agak menunduk sedikit. Tidak bisa jalan normal. Kecil ruangannya, tidak besar. Mungkin dari sini sampai ke sinilah kira-kira ruangannya. Tidak terlalu besar, kecil sekali. Dan juga itu batu-batuan. Jadi Nabi ketika itu diposisikan berbaring di bawah bangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Nah ada satu lubang. Satu lubang ini, nah terlihat itu agak mendalam ke bawah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, beliau ini dengan inisiatifnya berusaha menutup lubang tersebut dengan kakinya. Itu dengan kakinya. Nah ternyata lubang itu lubang su'ban. Apa su'ban? Lubang ular. Lubang ular. Dalam riwayat lain diceritakan itu lubang kalajengking. Yang penting hewan yang berbisa. Nah ketika Nabi menutup dengan kakinya, tersengallah kaki sampai mulai Abu Bakar As-Siddiq. Nah yang paling menarik Pak Ibu semua, ketika Abu Bakar tersengat oleh hewan buas tersebut, berbisa tersebut, Abu Bakar As-Siddiq tidak bergeming, diam aja, tahan dia. Kalau kita Abu Bakar As-Siddiq kan, au, kalau kita seperti itu kan, aduh, pasti ada, kalau beliau tidak Pak Ibu semua, diam saja, nahan, diam saja. Saking sakitnya, menetes air mata beliau itu, menetes sampai kena ke bagian pipi Nabi Muhammad SAW. Itulah yang membuat Nabi bangun. Nabi bertanya, ada apa Abu Bakar As-Siddiq? Ada apa sahabatku?
Lalu Abu Bakar Siddiq menceritakan bahwa ada sesuatu yang menyengat kakinya. Dilihatlah luka tersebut, ternyata memang ada Bapak Ibu semua. Nah, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW mengambil air liurnya kemudian dioleskan kepada bagian terluka tersebut. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, luka tersebut bersih, hilang, sembuh seketika. Nah, ada momen menarik lagi. Nah, di hari berikutnya dari semua orang-orang Mekah ketika itu mereka melakukan sayembara, barang siapa yang berhasil menemukan Muhammad maka akan diberikan sekian unta, ratusan unta. Jadi semua orang di Mekah ketika itu mereka bersayembara mencari di mana Nabi Muhammad ini. Saking mereka ini betul-betul takut kalau seandainya Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Kenapa? Kalau Nabi hijrah di kota Madinah maka posisi strategisnya akan berbahaya. Nah, saya jelaskan kemarin Bapak Ibu semua, kita ketika perang Badar, Nabi Muhammad itu Madinah itu posisinya di tengah-tengah antara Mekah dengan Syams, ya kan? Kalau seandainya Nabi hijrah ke Madinah, maka jalur dagang mereka akan terganggu. Oleh karena itu orang Mekah ketika itu sangat tidak ingin Nabi pindah. Dan juga sebenarnya orang Mekah juga tidak ingin Nabi pindah karena apa? Karena takut agama Islam ini akan menyebar dan kuat. Takut mereka jika Bapak Ibu semua. Oleh karena itu sebelum Nabi sampai, mereka berusaha membunuh Nabi, mencari Nabi di mana. Nah, momen menariknya di hari berikutnya Bapak Ibu semua, Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang itu sampai di kaki Jabal Sur, mereka naik ke atas. Nah, di bawah kaki Jabal Sur itu, di gelam gua itu ada semacam lorong dan itu memang nampak keluar, cahaya juga masuk. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Kalau seandainya mereka menengok ke bawah, launa, mereka pasti akan melihat kita. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW dengan hikmah, dengan bijaknya beliau menyampaikan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, kata Nabi Muhammad SAW. Semuanya Allah bersama kita. Itu Nabi katakan kepada Abu Bakar Siddiq. Sebenarnya Bapak semua, Abu Bakar Siddiq tidak takut mati. Yang beliau takutkan kalau saya Nabi kita itu tertangkap dan mati. Itu yang beliau takutkan. Tapi Nabi menangkan kembali, jangan sedih, jangan khawatir. Kalau kita ini bersama Allah. Dan ternyata benar, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala sebelum itu, di dalam mulut gua tersebut Allah perintahkan kepada laba-laba untuk membuat sarang di sana. Kemudian ada juga burung merpati yang bertelur, bertengger di sana. Kalau menurut logika orang-orang ketika itu tidak mungkin orang masuk, sedangkan ini ada jaring laba-laba yang masih utuh. Nah, betul Pak Bu. Kalau orang masuk pasti akan rusak jaring laba-labanya. Kemudian tidak mungkin ada burung bertelur, sedangkan tidak mungkin ada burung bertelur dan ada orang dalam juga. Oleh karena itu menurut logika mereka setelah melihat itu tidak mungkin ada Muhammad di sini. Akan mereka turun ke bawah. Turun mereka bawah. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu semua, ada kisah menarik lagi. Nah, sebenarnya banyak kisah menarik Bapak Ibu semua. Ketika Nabi hendak keluar dari rumahnya, nah, Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan sahabat mulia siapa namanya Ali bin Abi Thalib untuk tidur di rumah Nabi, itu di kasur Nabi, di ranjang Nabi. Untuk apa? Untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy. Nah, sebenarnya Nabi di malam harinya Nabi sudah keluar dari rumah tersebut. Tapi orang-orang kafir Quraisy ketika itu mereka berembuk, bagaimana caranya mencegat Nabi sebelum Nabi hijrah? Bagaimana caranya? Akhirnya syaitan semua datang dalam bentuk wajah Abu Lahab. Syaitan datang menyampaikan satu ide. Bagaimana kalau seandainya dari setiap suku ada kita urus satu orang untuk menguruskan pedang. Jadi kalau seandainya suku Muhammad ini mereka memberontak, mereka pasti akan takut dengan kita semua. Karena semua suku terlibat ketika itu. Bayangkan semua suku lawan satu. Gak mungkin suku Muhammad ini berani menentang kita. Muncul satu yaitu dari setan laknatullah. Nah, tidak mungkin saat tadi itu Bapak semua, tidak mungkin suku Muhammad itu mau melawan suku kita semua, tidak mungkin. Tapi Bapak semua, Allah Subhanahu wa taala yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairum makirin. Mereka membuat tipu daya dan Allah sebaik-baiknya pembatal tipu daya. Apa tipu dayanya? Ketika Nabi Muhammad keluar dari rumah, mereka tidak sadar sama sekali. Bahkan terbuat Nabi katakan, beliau itu Nabi Muhammad itu mengambil pasir dan menaburkan dari kepala mereka. Saking mereka tidak sadarnya, tertidur pulas mereka tidur. Apa kata Allah dalam surah Yasin Bapak Summa? Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fakhshaynahum fahum la yubsirun. Dan Allah jadikan depan mereka itu tembok. Enggak nampak Bapak Summa. Belakang juga mereka tembok. Fakhshaynahum, dan kami selamatkan mereka itu. Siapa mereka itu maksudnya? Nabi Muhammad. Dan kami selamatkan mereka. Fahum la yubsirun, dan orang-orang kafir itu tidak bisa melihat sama sekali. Saking Pak semua Allah selamatkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika paginya matahari sudah menyengat tubuh mereka, baru mereka sadar, tuh kok nggak ada yang keluar nih ya gitu.
Akhirnya mereka masuk ke dalam melihat, menyingkap selimut tersebut. Yang mereka dapati bukan Nabi, tapi Ali bin Abi Thalib. Dari situlah semua orang-orang kafir Quraisy mereka membuat sayembara. Barang siapa bisa menjumpai Nabi, maka akan diberikan sekian ekor unta. Ada yang memberikan 100, ada yang memberikan 1000, malahan lagi. Kalau 100 itu berapa, Bu? 1,3 M. Di zaman dulu ya, di zaman dulu. Tentunya di zaman sekarang akan lebih mahal sekali. Salam Ibu semua. Nah, inilah kota Mekah, kota yang penuh cerita, kota yang penuh perjuangan, di mana Nabi kita Muhammad SAW bersusah payah kita berada di sini. Jadi kalau Bapak Ibu merasakan susah payah di sini, sebenarnya Bapak Ibu belum ada apa-apa dengan Nabi, belum ada apa-apanya. Kita masih cetek saja. Nah, terkadang kita karena panas kita masih ngeluh, terkadang kita karena ngantriin makanan kita masih ngeluh. Maka Bapak Ibu semua kembalikan ke diri kita. Ya Allah, betul ya Allah ya, kota Mekah ini kota perjuangan. Jadi apapun yang kita dapat di sini hal tidak menyenangkan, Ibu semua anggap itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hikmah lagi Ibu semua kalau kita bisa menyikapi dengan bijak. Apa itu? Ketika kita mendapatkan masalah, artinya Allah sayang dengan kita. Kenapa? Karena Allah ingin ngambil pahala sabar dari diri kita. Itu hikmah Ibu semua. Dan hikmah ini harus dilatih dari diri kita. Bagaimana cara kita menyikapi hal-hal dengan baik. Masya Allah, ini baik kali bulan ini dengan kita. Kemudian kita lihat ada mungkin kawan kamar kita yang mungkin agak uzur, agak merepotkan kita. Nah, disitulah kita bisa berhusnuzon pada Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah mungkin cara Allah mau menambahkan pahala ke diri kita. Kalau kita hadapi dengan sabar, dengan syukur, insya Allah kita bisa memanen pahala. Insya Allah Pak Bu ya. Jadi Pak Bu, nah makanya Ambu inginkan dari dulu, dari jauh-jauh sampai di Madinah, dari Madinah dulu sampai sebelum kamari. Apa yang mengingatkan Pak Bu? Sabar pertama kali. Sabar yang paling utama Ibu semua. Insya Allah Pak Ibu, hari ini kita akan lanjut perjalanan kita menuju Jabal Rahmah atau Bukit Kasih Sayang. Nah, di sana juga Bapak Ibu semua dikenal dengan Jabal Arafah, Bukit Arafah, tempat jemaah haji wukuf di sana. Jadi ngapain kita di sana? Panas-panasan aja, foto-foto aja. Nah, kita sana Bapak Ibu semua geladi resik, geladi kotor lah, geladi kotor. Nah, bayangkan diri kita Bapak Ibu berada di suasana haji. Bayangkan, walaupun kita tidak bisa wukuf di sana selama seharian, bayangkan diri kita berada di suasana haji. Lalu ngapain kita di sana? Nah, Arafah ini Pak Bu semua asal kata dari kata Arafah ya'rifu. Apa artinya? Tahu, mengenal. Kenapa Arafah ini bahasa arti secara bahasa itu mengenal? Karena